Muhammad Zinedin Alam Ganjar bertemu sejumlah pengusaha lokal Bali di Bebek Tepi Sawah, Tuban, Bali, Minggu 17 Desember. Mereka membahas ketimpangan dan mendorong perekonomian di seluruh wilayah Bali semakin berkembang. Antara lain wacana bandara baru di kawasan Bali bagian utara. Namun Alam menilai hal tersebut diprediksi tidak akan meningkatkan wisatawan datang ke Bali. Ada satu pola yang terlihat di Bali ini. Awalnya itu epicentrum berada di daerah Kute, Seminyak Legian itu digeser ke daerah Canggu dan Buluh. Tapi itu hanya memindahkan traffic, memindahkan pemusatan, bukan mendatangkan. Jadi itu harus menjadi concern utama bagaimana bisa dibuat sistem supporting infrastruktur yang bisa memecah hal itu, sehingga yang ada kalau misalkan mendapat penambahan sektor pariwisata atau tempat pariwisata baru itu bukan memindahkan tapi memecahkan, sehingga distribusi soal nanti konsumen, distribusi soal kepada penduduk dan juga soal traffic itu bisa lebih berat lagi. Kalau di Bali Utara itu perlu dikaji ulang sih, karena sudah ada beberapa kali presiden terkait pembangunan bandara, ternyata karena planningnya itu tidak optimal dan hanya dijadikan sebagai komoditas politik, itu tidak tercapai objektifnya. Dan yang saya lihat tadi belum cerita terlalu banyak soal bandara Bali Utara, itu kalau saya pribadi masih perlu mengakses urgensinya itu seperti apa. Karena tadi argumen yang diberikan adalah untuk memecah kepadatan penduduk. Tapi saya rasa hal itu bukan menjadi suatu solusi melalui bandara. Tapi apabila nanti terdapat, saat saya mengakses hal itu, terdapat beberapa point of view baru yang memang ternyata memberikan manfaat luar biasa, nah itu pasti juga menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian. Yang saya hindarkan adalah itu hanya dijadikan sebagai bahan politik. Yang perlu dilihat dari awal itu sebenarnya data dulu sih. Data yang masuk dan keluar atau data pariwisata di Bali itu sejauh ini yang berbeda itu apakah dari domestik atau dari mancanegara. Karena kedua hal itu tipenya beda. Nanti apabila udah ketemu kira-kira mana yang itu menjadi penyumbang kekurangan terbesar sejauh ini, itu baru nanti kita kasih treatment di situ. Kalau untuk domestik tentunya nanti akan dibantu oleh Kementerian Pariwisata yang seharusnya menjadi salah satu fokus di situ, karena Bali sudah menjadi epicentrum pariwisata sejak 20 tahun lamanya. Apabila kalau soal mancanegara itu berarti nanti memang perlu ada promosi kreatif yang perlu dilakukan di Bali ini, dan juga penghidupan hal-hal baru seperti pelestarian budaya, karena Bali ini memang sangat kuat dan mengalahkan budayanya. Jadi bagaimana menjaga kultur dan marwah budaya klasik Bali, tapi dikemas dengan cara-cara modern dan perhatian.